kita paham sekali bahwa dalam hal ini pemerintah tentunya sedang 100% konsentrasi kepada pandemi ini, ya kan, tetapi tentunya pemerintah akan memperhatikan juga pertumbuhan ekonomi yang ada di Indonesia ini. Karena biar bagaimanapun ini harus juga tetap dijaga. Nah, penjualan otomotif kita ini kan sangat-sangat bergantung kepada tadi yang namanya pertumbuhan ekonomi secara keseluruhan Indonesia. Kedua, yang kita juga harus menjaga atau berharap bahwa pembiayaan daripada kendaraan-kendaraan penjualan kendaraan ini kan harus juga tersediakan. Nah, pada saat ini dengan adanya pandemi ini, lalu ada bekerja dari rumah dan lain-lain, ini semua jadi ada berkesinambungan atau berantai, ya kan, domino efeknya ini besar sekali. Juga perusahaan-perusahaan pembiayaan sekarang agak mengerem, katakanlah tadi pemberian kredit atau leasing, karena jangan lupa bahwa penjualan otomotif di Indonesia itu 70% adalah di kredit atau di leasing. Nah, kalau dari sektor tadi pembiayaan tadi itu mandek istilahnya atau terjadi gangguan, distorsi, pasti penjualan kita juga akan turun. Ya, itu yang terjadi pada hari-hari ini. Nah, ini sekarang yang sedang kita upayakan, tentunya kita berharap tentunya dari pemerintah akan memperhatikan semua sektor ini tadi, baik itu yang namanya ya menghentikan wabah ini secepatnya, pertumbuhan ekonomi kita harus dijaga, atau kalau bisa juga jangan sampai turun habis-habisan. Lalu dari sektor pembiayaan juga kita harus ada tersedia, likuiditasnya ada, suku bunga perbankan juga harus tetap dijaga. Nah, hal-hal inilah yang menurut saya penting sekali diperhatikan oleh semua pihak. Nah, dari situlah nanti kita akan berasumsi atau bisa melihat bahwa ini bisa bergerak lagi ke arah yang positif. Baik, informasi yang diperoleh oleh Gaikindo, karena ini baru dimulai di bulan April ini penghentian dan penutupan operasi dan produksi sementara. Ada gambaran Pak, kira-kira penutupan yang dikatakan temporary atau sementara ini bisa berlangsung lebih lamakah atau diperpanjang mengingat kondisi dan situasi terakhir saat ini? Ya, kami kan ikuti selalu arahan dari pemerintah. Iya kan, kalau misalnya sekarang ini keadaan ini berkelanjutan dan semakin parah, tentunya kan dengan adanya peraturan-peraturan misalnya seperti KSBB dan lain-lain, ya ini kan kita harus ikutin aturannya, social distancing dan lain-lain. Sehingga kalau harus tutup ya kita tutup gitu, baik itu produksinya, baik itu ruang pamernya, showroomnya, bengkelnya dan lain-lain. Ya kita juga ingin segera penyebaran daripada penularan COVID-19 ini bisa segera berhenti, ya kan, semaksimal mungkin. Nah, kalau kitanya ikuti aja semua apa yang dianjurkan oleh pemerintah, ya kan. Baik. Kita nggak tahu sampai kapan gitu, Pak. Kalau andai kata bisa berhenti 2 minggu saja, oke. Kalau terus 1 bulan, ya kita tentu akan ikuti juga itu. Baik, berarti dari Gaikindo sendiri juga fleksibel mengikuti pemerintah ya Pak. Singkat saja sebelum kita break Pak Yongki, tidak ada anjuran atau himbauan ini patokannya misalnya berapa lama penutupan, ada 2 minggu disebutkan, kemudian bervariasi juga. Tapi kalau dari Gaikindo sendiri ada arahan untuk patokannya fixnya berapa lama penghentian sementara produksi ini? Tidak ada arahan dari kami, Tidak tetapi ada kita arahan, baik. semua mengikuti peraturan pemerintah.